Hai, saya Alif dari Firby Law Firm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pilot. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tentu tentang pilot itu sendiri. Apa itu pilot? Pilot merupakan sebuah kondisi sita umum atas semua kekayaan pihak yang berhutang yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun beberapa tujuan dilakukannya pilot adalah yang pertama, tentu untuk melindungi para pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang berhutang. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin adanya persamarataan secara proporsional pembagian harta kekayaan pihak yang berhutang kepada mereka, pihak yang memberikan pinjaman, agar hak-haknya dapat terpenuhi secara proporsional. Dan juga yang ketiga, tentu tujuan dilakukannya pilot adalah agar tidak merugikan pihak yang memberikan jaminan pinjaman kepada pihak yang berhutang. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam hal melakukan permohonan pilot dan harus diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama, permohonan pilot diajukan kepada pengadilan. Kemudian yang kedua, permohonan pilot dapat diajukan oleh seorang advokat yang berdiri atas kuasa dari pemohon. Adapun yang ketiga, permohonan pilot selayaknya dikabulkan oleh pengadilan kalau memang ditemukan fakta-fakta yang memungkinkan untuk diputus pilot keadaan suatu perusahaan. Adapun selanjutnya adalah pembahasan mengenai proses atau rincian proses beracara permohonan pilot. Yang pertama tentu pemohon menyiapkan permohonan pilot secara rinci, kemudian tahapan yang kedua adalah pemeriksaan pendahuluan, tahapan yang ketiga adalah penetapan hari sidang, tahapan yang keempat adalah pemanggilan direktur, kemudian tahapan selanjutnya adalah sidang putusan pertama. Nah, dalam hal ini apabila putusannya dikabulkan atau tidak dikabulkan, maka selesai sampai di sana. Namun apabila tidak, akan dilanjutkan ke tahap pemberian jawaban atas sidang yang pertama. Setelah pemberian jawaban, ada tahapan replik, kemudian ada tahapan duplik, kemudian ada pengajuan bukti, kemudian ada pengajuan saksi, kemudian ada pengajuan ahli, kemudian yang terakhir sebelum putusan ada kesimpulan, dan barulah yang terakhir adalah putusan akhir dari proses pemeriksaan pilot. Kemudian perlu dipahami ada beberapa akibat hukum yang terjadi akibat adanya putusan pilot itu sendiri. Akibat yang pertama adalah debitor atau pihak yang berhutang demi hukum kehilangan harta kekayaannya sebagaimana yang diutus oleh putusan pilot pengadilan yang sudah dimohonkan oleh pemohon. Kemudian yang kedua, segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perusahaan itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Kemudian yang ketiga adalah semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pilot tidak lagi dapat dibayar dari harta pilot, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot. Kemudian yang terakhir adalah untuk kepentingan harta pilot dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor atau pihak yang memberikan jaminan hutang. Ya, itu tadi adalah beberapa materi yang dapat disampaikan mengenai hukum kepilotan. Apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau mau dikonsultasikan, dapat menghubungi website kami di www.firbylawfirm.com. Terima kasih.